Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Endoskopi 1. Latar belakang. Semakin mendekati akhir zaman, peralatan medis semakin canggih, permasalahan pun menjadi kian berkembang dan semakin kompleks. Pertanyaan seputar pembatal puasa masih saja bermunculan, terutama berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang belum pernah ada zaman dahulu. Sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya berpuasa sebulan penuh selama bulan Ramadan dan tidak mewajibkan puasa di luar bulan Ramadan kecuali hukumnya sunat, sehingga Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak, bahkan mereka akan memasuki surga dari pintu yang dikhususkan buat mereka yaitu pintu Ar-Rayyan. Oleh karena itu, kita semua berharap mendapatkan ganjaran yang terbesar dengan melaksanakan kewajiban puasa sebagaimana Rasulullah berpuasa dan menghindari pembatal-pembatal di zaman modern yang mungkin belum jelas hukumnya bagi kebanyakan kaum muslimin, seperti itulah dijelaskan oleh sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, 1897, Muslim 3/91, hadis Tirmidzi, 3675, dan lainnya. Pada masalah kali ini, dengan izin Allah, saya akan membahas salah satu alat medis yang bernama ENDOSCOPY yang perlu kita ketahui hukumnya bagi orang yang berpuasa apabila memasukkan alat itu ke dalam tenggorokannya. 2. Pengertian ENDOSCOPY. Endoskopi adalah suatu alat medis yang dimasukkan melalui mulut, kerongkongan, terus ke lambung dan alat pencernaan, berfungsi untuk melihat kondisi dalam perut seperti luka-luka dan semisalnya, atau berfungsi untuk membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam perut atau tujuan lainnya, seperti itulah dijelaskan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Musyaikoh, Al-Mufattirat Al-Muwashshiroh Helm 4, dan Mufattirat Ash-Siyam Al-Muwashshiroh. Dan bisa juga disebut endoskopi ini adalah sesuatu alat yang bisa membatalkan puasa apabila sesuatu alat itu masuk ke dalam rongga yang tertentu. 3. Pendekatan masalah. Ini adalah permasalahan yang tidak dibahas pada zaman dahulu. Para ulama masa kini sebelum menghukumi masalah ini, mereka membahas permasalahan yang mendekatinya, yaitu apakah memasukkan sesuatu apapun ke dalam rongga termasuk pembatal puasa, walaupun sesuatu itu bukan makanan atau minuman. 4. Hukumnya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga manusia, bukan berupa makanan dan minuman sebagai contoh, seandainya seseorang yang berpuasa menelan sepotong besi atau sebutir kerikil, maka batallah puasanya. Inilah mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali seperti itulah dijelaskan oleh Lihat Tabyinul Haqaiq 1/326 Az-Zailai, Al-Majmu, Syarhul Muhadzab 6/317, Asy Syarhul Kabir 7/410, Syarhul Zarqani, Al-Qalil 1/207, Bidayatul Mujtahid 2/153, dan Syarh Muntahal Irodat 1/448. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah. Hanya saja, mazhab Abu Hanifah mensyaratkan untuk batalnya puasa itu jika sesuatu yang masuk ke dalam rongga itu benar-benar masuk dengan sempurna, tidak ada yang tersisa sebagiannya di luar atau tidak dikeluarkan kembali sesuatu itu. Lihat Mufattirat Ash-Siyam Al-Muwashshiroh Helm 41. Dalilnya, menurut mereka, pendapat ini didasari oleh hadits Nabi. Beliau memerintahkan orang berpuasa supaya menghindari celak mata, hadis riwayat Abu Dawud 1/724, dan mereka memberi alasan bahwa celak mata akan masuk ke dalam rongga sehingga batal puasanya padahal celak mata bukan makanan dan bukan pula minuman. Lihat Syarhul Umdah oleh Syekhul Islam 1/385. Pendapat kedua, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga manusia, jika bukan makanan atau minuman, tidak membatalkan puasa karena tidak dapat dikiaskan kepada keduanya. Ini adalah pendapat Al-Hasan bin Sholih, mazhab sebagian ulama Malikiyah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 5. Pendapat Ustadzah Nurdin Alimuddin. Menurut pendapat Ustadz Nurdin Alimuddin, orang yang berpuasa memasukkan alat medis yang bernama endoskopi ke dalam rongga tertentu orang yang berpuasa hukumnya batal. Karena, apa saja yang masuk ke dalam rongga orang yang berpuasa hukumnya batal.
Contoh kiasnya, seperti jima, bersetubuh hukumnya batal walaupun jima, itu bukan termasuk mengenyangkan seperti makanan dan minuman karena memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Contoh kiasnya lagi pembatal puasa memasukkan sesuatu ke dalam rongga adalah muntah dengan sengaja, itu kan ia memasukkan benda atau tangannya ke dalam tenggorokan sehingga membuatnya muntah maka hukumnya batal padahal itu tidak mengenyangkan dan bukan makanan dan minuman. Allah melarang seorang yang berpuasa untuk makan dan minum bukan hanya karena masuknya makanan dan minuman itu ke rongganya, melainkan untuk menguji ketakwaannya dan karena makanan itu mengenyangkan. Lihat Mufatirot Siyam Al-Muasyirah halaman 44. Firman Allah Ta'ala YANGARTINYA, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Beliau berkomentar mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai batal atau tidaknya puasa seseorang yang memasukkan alat endoskopi ke dalam rongga. 1. Mereka para ulama yang mengatakan bahwa puasanya tidak batal itu karena mereka meyakinkan secara zahir hanya saja yang disebutkan dalam hadits adalah makanan dan minuman tidak menyebutkan yang lain. 2. Adapun ulama yang mengatakan batal mereka itu berpendapat bukan karena makan dan minumnya akan tetapi masalah ketakwaannya, artinya bahwa semua apa saja yang dilarang Allah itu harus ditinggalkan dan apa yang diperintah harus dikerjakan, sedangkan takwa itu adalah anjuran Allah sebagaimana dalil yang di atas disebutkan. 6. Pendapat Syekh Muhammad Bahid dan Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin bahwa alat seperti ini endoskopi, hukum asalnya tidak membatalkan puasa, karena memasukkan alat ini ke dalam rongga bukan termasuk salah satu pembatal puasa, bukan termasuk makan dan minum, dan tidak bisa dikiaskan kepada keduanya, seperti itulah dijelaskan oleh inilah pendapat Syekh Muhammad Bahid, lihat Ad-Din Al-Kholish 8/457 dan Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dalam As-Syarhul Mumti 6/383. Akan tetapi, jika memasukkan alat ini ke dalam rongga disertai dengan bahan-bahan cair untuk mempermudah masuknya alat ini, maka yang demikian ini membatalkan puasa. Penyebab batalnya puasa adalah masuknya benda cair itu, bukan karena masuknya alat tersebut. Demikianlah yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dalam As-Syarhul Mumti 6/383. 6. Kaidah-kaidah pembatal puasa. Para ulama dari berbagai mazhab telah menyebutkan di dalam kitab-kitab fikihnya beberapa hal yang dapat membatalkan puasa yang dapat kita simpulkan dalam beberapa kaidah di antaranya. 1a. Al-jima atau bersetubuh hubungan intim antara suami dan istri, yaitu memasukkan zakar penis ke dalam farji kemaluan wanita. Ini adalah pembatal yang paling besar, serta pelakunya wajib membayar kafarat. Hal ini didasari oleh sebuah hadits yang menceritakan seorang laki-laki menyetubuhi istrinya ketika berpuasa kemudian diperintahkan membayar kafarat. Hadis riwayat Bukhari 11/56, Muslim 1111. 2b. Irajul mani atau mengeluarkan air mani sperma dengan sengaja, seperti onani dan semisalnya, sebagaimana dalam hadits qudsi yang artinya. Dia orang yang berpuasa, meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Hadis riwayat Bukhari kitab Shaum 3. 3c. Al-aklu wa asyurbu amdan, atau makan dan minum dengan sengaja, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga satunya melalui mulut atau hidung. Adapun makan dan minum termasuk pembatal puasa, maka didasari firman-Nya, yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu. Benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah 2:187. Dan adapun memasukkan sesuatu ke dalam rongganya lewat hidung termasuk juga membatalkan puasa, karena Rasulullah melarang orang yang berwudu menghirup air dalam-dalam ke hidungnya. Sabda beliau yang artinya, hiruplah air dalam-dalam ke hidung kecuali kalau engkau berpuasa. Makana fimana al-akli wa asyurbi atau segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, seperti menggunakan cairan infus yang berfungsi menggantikan makan dan minum, dan semisalnya, hal ini lantaran termasuk memasukkan sesuatu yang sama dengan makanan dan minuman ke dalam rongganya, walaupun tidak melalui mulut dan hidungnya. 4d. Al-kai'u amdan atau muntah dengan sengaja.
Adapun kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasanya, sebagaimana Nabi bersabda yang artinya, barang siapa muntah secara tidak sengaja sedangkan dia berpuasa, maka tidak ada qada baginya, dan barang siapa menyengaja muntah, maka dia harus mengqadanya, seperti itulah dijelaskan oleh hadis riwayat Tirmidzi 3/79, Abu Dawud 2/310, Ibnu Majah 1/536, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Misikatul Masahih, 2007, dan lihat silsilah sahihah, 923. Hadits di atas mengatakan bahwa orang yang muntah dengan sengaja harus mengqada puasa. Ini menunjukkan bahwa puasanya tidak sah, sehingga harus diganti. 5. Khuruju dami al-haid wan nifas atau keluarnya darah haid dan nifas, sebagaimana hadits Aisyah tatkala ditanya tentang masalah haid, beliau mengatakan yang artinya, hal itu, haid telah kami alami juga, maka kami diperintah mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Hadis riwayat Bukhari 4/329 dan Muslim 335. Adapun nifas juga termasuk pembatal puasa. Hal ini didasari oleh hadits Ummu Salamah dalam riwayat Abu Dawud 311-312, Tirmidzi 139, Ibnu Majah 648, dan telah disahihkan oleh Al-Albani. Demikianlah kaidah pembatal-pembatal puasa sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam berbagai sabdanya. Adapun masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalilnya secara khusus, maka para ulama mengkiaskan, menggabungkan kepada dalil kaidah di atas kemudian menarik hukumnya disesuaikan dengan masalah tersebut. 7. Kondisi hukum. Segala sesuatu yang membatalkan puasa apabila dilakukan maka hukumnya batal apapun itu jenisnya. Contohnya ENDOSCOPY itu apabila dimasukkan ke dalam rongga orang yang berpuasa maka puasa orang tersebut hukumnya batal. 8. Kesimpulannya menurut saya bahwa batal orang berpuasa yang memasukkan sesuatu ke dalam rongga, baik itu sebuah alat seperti endoskopi atau lain sebagainya yang sudah tersebut hukum-hukum pembatal puasa yang terdapat di dalam kitab Bajuri, Iyana al-Talibin, yang disimpulkan oleh Imam Ar-Rafi dan Imam An-Nawawi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.